Dan langsung saja kita akan mulai rangkaian acara Trader Summit ini dengan berdialog bersama praktisi pasar modal Rian Filbert dengan tema rahasia trading sukses ala Rian Filbert. Halo, selamat pagi Ko Rian. Halo, selamat pagi Mas Bram. Baik Ko Rian, nah ini kan Ko Rian juga sudah terkenal sekali begitu ya sebagai trader. Apalagi kalau kita lihat di berita-berita ataupun di pemberitaan, Ko Rian juga sempat membeli apartemen dengan cuan trading. Nah ini bagaimana sih Ko untuk ceritanya? Ya, jadi mungkin itu adalah salah satu pengalaman yang bisa saya bagikan tapi udah lumayan lama ya, sekitar 10 tahun yang lalu gitu ya. Jadi ketika saya mulai belajar trading sekitar tahun 2004, saya belajar berbagai macam strategi trading, lalu ada sebagian dari keuntungannya saya buat untuk DP gitu ya, lalu sebagian lagi secara berkala saya sisihkan untuk bisa mencicil waktu itu ya, kurang lebih ya, itu sekitar tahun 2011-2012. 2011-2012. Nah ini kira-kira untuk dulu kita bicara dahulu ya, untuk Ko Rian sendiri memulai untuk masuk pasar modal dengan modal berapa sih pada waktu itu Ko Rian? Ya, jadi kalau pada saat itu tidak ada kata modal kecil gitu ya. Kenapa? Karena tahun 2004, 2005 gitu, nggak seperti hari ini gitu ya. Kalau misalnya kita buka rekening saham di seluruh perusahaan sekuritas, hari ini as low as free, nggak perlu ada komitmen nilai awal yang jelas gitu ya. Artinya 100.000 dikasih. Kalau dulu itu buka rekening saham itu at least 25 juta. Jadi tentunya untuk tiket size entry pertama kalinya adalah sekitar 20-25 juta. Pada saat itu yang masih sangat kecil gitu, 10 juta mungkin masih agak sulit dan terbatas. Kenapa? Pada saat itu juga satu lot saham itu bukan 100 lembar seperti hari ini, tapi 500 lembar. Jadi memang pada saat itu mau tidak mau ya kita mulai dari 25. Namun saya sendiri pada saat itu mulai dari 50 juta rupiah. Memulai dari 50 juta rupiah. Untuk dana yang ditransaksikan pada waktu awal-awal berapa Ko Rian? Oh, dana awal transaksikan ya karena modal awal 50 juta gitu ya, dan kita ini mulai dari, saya ini kan sarjana seni rupa ya, artinya saya belajar di usia 18 tahun itu ya boleh dibilang banyak belajar secara otodidak. Jadi waktu pencet tombol aja satu lot juga sudah takut, takut salah. Kita bingung mau pilih saham apa, membeli di harga berapa, pada saat itu memang masih sangat takut ya. Jadi saya ingat sekali ada satu saham dengan nilai 2.000, itulah saham yang pertama kali saya beli, dan pada hari itu saya beli, besoknya turun karena ternyata saya beli ketika dividen. Jadi itu suatu pengalaman yang berkesan. Tapi saya pertama kali beli itu dengan nilai transaksi satu lot dengan nilai per lembarnya 2.000 tapi 500 lembar. Baik, Ko Rian. Tapi kalau kita bandingkan di masa dulu begitu ya, di saat awal ataupun mengawali Ko Rian di Bursa Efek Indonesia ini, kalau kita lihat pada saat ini gampang sekali masyarakat untuk mengakses ataupun ikut terjun di pasar modal. Nah ini bagaimana menurut pandangan Ko Rian sendiri? Iya, hidup ini selalu ada dua sisi gitu ya. Ketika kita melihat sisi positif akan beriringan sisi negatif di sebelahnya. Kalau dulu itu tidak umum untuk kita mengakses melalui handphone. Pada saat itu baru mulai era-eranya mulai, kalau nggak salah mungkin BlackBerry, tapi kayaknya belum juga gitu ya. Awal-awal itu kita masih pakai laptop. Jadi investasi di awal itu kita ketika mau mulai, repotnya adalah setoran modal. Yang kedua juga untuk device-nya, yaitu ya saya harus siapkan laptop. Jadi beli laptop lagi gitu pada saat itu. Nah, itu pada zaman dulu begitu banyak obstacle-nya. Nah, pada hari ini akan berbeda dengan segala jenis kemudahan, mulai dari mudah buka rekening saham, ada yang pembukaan rekening saham online satu hari jadi, bahkan at present langsung selesai gitu ya. Lalu juga dengan setoran yang kecil. Maka dengan kita bisa mengakses melalui manapun ya, tentunya kemudahan itu menjadi berbeda. Saya kalau boleh dibilang ngiri sekali, dan tidak ada yang namanya event-event seperti ini dulu gitu ya. Tapi di samping kemudahan ini kita harus tahu bahwa ketika mudah dan tidak teredukasi dengan baik, karena apa? Karena saking gampangnya kita baru saja pencet tombol, kita nggak tahu apa yang barusan kita masih pencet dan kita setujui loh. Dan dengan itu berarti semua resiko ada di tangan kita. Dan begitu banyak informasi, beda ya. Dulu saya mau belajar itu susahnya luar biasa dan mahalnya luar biasa. Saya mesti belajar saham di Singapura, saya ingat sekali saya harus bayar 25 juta. Jadi saya pada hari itu dilema, ini uang 25 juta untuk setor modal, apa ini 25 juta untuk belajar gitu ya. Akhirnya harus jalani dua-duanya, karena kalau nggak kurang sama sekali.
itu begitu susahnya untuk kita mengakses informasi. Tapi hari ini dengan adanya YouTube dan berbagai macam informasi yang beredar, kesulitannya adalah menyaring mana yang benar dan mana yang tidak sesat. Itu menjadi tantangan hari ini, berbeda dengan tantangan saya dulu. Baik, setuju sekali berarti terkait penyaringan informasi begitu ya Korean. Tapi kalau kita perhatikan ataupun saya bertanya pada Korean kenapa ataupun apa yang melandasi Korean sendiri untuk berani begitu terjun di pasar modal pada waktu itu? Nah, oke. Ini pertanyaan yang menarik ya, bagus sekali. Yang pertama, dulu saya itu dagang gitu, dagang online. Jadi kalau orang dagang online hari ini adalah tren, saya bilang itu udah jadul. Saya dulu sudah lakukan gitu ya, dagang melalui online. Lalu punya uang dan pada saat itu penghasilan saya waktu masih masih muda, 18 ya menurut saya cukup muda ya, itu sudah 20 atau 30 juta per bulan. Dan pada saat itu saya single gitu ya dan belum menikah, jadi masih kuliah juga. Jadi menurut saya mau apain uangnya? Nah, ada banyak informasi dong bahwa kalau menjadi orang kaya tuh mesti beli saham gitu. Wah, ini kayaknya terngiang di dalam hati saya gitu ya. Setelah saya coba deposito, kayaknya uang saya nggak pernah bertambah gitu ya. Jadi saya pergilah untuk mulai mengenal yang namanya saham itu sendiri. Nah, namun yang menjadi menarik adalah ketika saya sudah mengenal itu ya perlu perjalanan untuk mengenalnya cukup panjang. Nah, yang kedua, kenapa saya menekuni dan terus menjalani? Karena saya sebenarnya orang yang tidak suka untuk face to face untuk selling. Nah, dan repotnya untuk saya untuk face to face selling dan saya juga dagang online sebenarnya sama, yaitu adalah saya tetap harus memarketingkan. Nah, ketika saya berkenalan dengan trading saham, ini adalah suatu solusi yang luar biasa buat saya. Kenapa? Satu, saya tidak perlu mencari siapa yang beli barang saya. Yang kedua, saya tidak pernah melakukan saya udah punya satu lot saham apapun yang Anda miliki hari ini. Apakah kalau Anda mau jual saham ini, Anda perlu pasang di billboard yang sangat besar di tengah jalan Jenderal Sudirman? Tidak. Berarti kan ada sesuatu yang membuat saya sangat mudah. Saya hanya tinggal punya PR satu, menentukan yang mana yang harus saya beli dan kenapa alasannya. Dan di tempat lain di dalam bisnis konvensional saya tidak mendapatkan itu. Makanya saya belajar menekuni dan melanjutkan sampai dengan hari ini. Baik, Korean kalau berkaca ataupun melihat profil resiko begitu ya pada waktu itu ataupun awal mula Korean masuk di pasar modal, ini kan juga pasti resikonya bermacam-macam juga, tak kalah juga untuk resiko di pasar modal di hari ini. Nah ini bagaimana Korean sendiri untuk menganalisa resiko dan juga bagaimana juga untuk memilih sahamnya agar memang resikonya minim? Wah, kalau ditanya yang zaman dulu sama yang zaman hari ini mungkin ada beda. Satu adalah bicara mengenai besaran uang. Makin banyak uang yang kita kelola atau kita investasikan atau kita tradingkan, maka secara tidak langsung, sadar tidak sadar, jumlah pilihan sahamnya akan menjadi semakin sedikit loh. Di Indonesia walaupun jumlah sahamnya 700 lebih, namun pada akhirnya ketika size uang kita menjadi semakin banyak, maka kita akan memiliki pilihan yang lebih sedikit untuk menempatkan uang kita. Kenapa? Karena kalau likuiditasnya menjadi kecil dan kita masuk dengan uang yang besar, maka kita akan kesusahan belinya gampang, susah keluarnya. Dan itu menjadi resiko. Jadi perkara hari ini dengan perkara saya dulu agak berbeda. Perkara saya dulu, saya berusaha untuk mencari kepastian mana sih suatu strategi atau cara yang tepat untuk saya dan pasti saya kan ya namanya pemula kan selalu mau cari ada jurus maut nih yang orang nggak tahu yang bisa saya pakai. Nyatanya saya sampai hari ini nggak nemu itu. Nah, tapi yang ingin saya ceritakan adalah berbicara mengenai risiko. Itu sebenarnya risiko utama adalah kita tidak bisa mengenal diri kita. Jadi kalau ada orang yang memang bisa mencari profit dalam waktu singkat gitu ya dengan nilai untung yang besar, ya itu udah pasti dengan risiko yang tinggi. Tidak ada orang yang bilang, oh saya mendapatkan untung yang tinggi tapi dengan risiko yang zero. Ah nggak mungkin. Itu dalam hidup saya hukum ada 4 saya bilang. Tinggi risiko, tinggi untung. Rendah risiko, rendah untung. Ini udah wajib. Nah, ada 2 nih yang harus kita sadar. Bahwa ada loh yang tinggi risiko, nggak ada untungnya. Tapi tidak pernah ada loh yang tinggi untungnya, nggak ada risikonya. Jadi ini harus kita pegang nih dalam berbicara mengenai risiko. Jangan sampai tiba-tiba berusaha untuk mencari teori kelima. Karena nggak ada. Teori kelima itu, ya correct me if I'm wrong, dan silahkan boleh didebat se-Indonesia dan sedunia. Dari 4 pendapat ini rasanya tidak ada varian kelima. Seperti itu.
Baik, high risk dan high return tentunya ya Ko Rian. Tapi kalau kita melihat begitu ya dengan perkembangan para trader maupun investor retail di Indonesia yang cukup bertambah begitu semasa WFH ini juga apa yang Anda cermati? Apakah memang untuk trader pemula itu membutuhkan seorang mentor begitu untuk memasuki pasar modal? Iya, dibilang butuh mentor itu secara mentor adalah menunjuk orang lain, saya merasa itu nggak selalu. Kenapa? Karena hidup ini itu dibagi menjadi 3 orang, yaitu golongan pertama adalah orang-orang yang pintar, dia mau belajar dari kesalahan diri sendiri. Jadi mentornya diri sendiri. Saya itu adalah golongan orang yang kayak gini. Jadi saya suka belajar dari kesalahan saya sendiri. Tapi percaya saya bahwa ketika kita mengambil pilihan ini adalah pilihan yang kurang bijak. Oleh karena itulah timbul orang kedua, yaitu adalah orang bijak, yaitu adalah belajar dari kesalahan orang lain. Nah, yang menjadi masalah adalah ini memerlukan mentor. Nah, bagaimana cari the real mentor? Ini perkara yang jauh lebih panjang lagi. Kenapa? Karena banyak orang yang mengaku dirinya adalah mau mengajarkan, sebenarnya dia sedang mau mengambil keuntungan pribadi bagi dirinya sendiri. Apalagi bicara mengenai capital market. You trust me lah, gitu. Karena ada orang yang seolah mengajarkan, padahal dia sedang mengambil keuntungan buat diri sendiri. Kalau ngambil keuntungan karena ngajar dan minta dibayar, itu menurut saya logis. Kenapa? Anda kan sudah ngambil waktu seseorang, masa nggak mau bayar? Tapi yang lebih repot adalah ketika dia mengatakan, oke, saya akan ajarkan, apa yang dia ajarkan sama apa yang dia lakukan, itu menyimpangnya jauh. Ini jadi masalah. Dan saya temui ini banyak. Nah, yang ketiga adalah orang yang bodoh, yaitu adalah dia nggak pernah mau belajar dari apapun. Jadi yang ini benar-benar nggak perlu mentor. Jadi ya silakan Anda pilih sendiri, Anda mau pilih yang mana. Pilih dari belajar mentor diri sendiri ini ya bagus, karena pasti nggak mungkin diri Anda membohongi diri Anda sendiri. Yang kedua, kalau Anda berbicara mengenai mentor, hati-hati loh, betul Anda bisa belajar dari orang lain, itu adalah cara yang bijak, tapi mentor ada 2 jenis, yaitu adalah mentor yang benar, the real gurus, sama emang ini ngawur. Kenapa? Karena dia ini sebenarnya sedang memperdaya kita, dan akhirnya kita dirugikan akibat dia. Dan orangnya bilang, loh ini kalau saya misalnya belajar dari orang yang saya mesti bayar, logik kenapa? Karena kalau dibayar berarti mereka akan mengajarkan dengan baik. Yang lebih kurang ajar lagi kalau dibayar dan dia nggak ngajarin dengan baik. Nah, yang terakhir, kalau nggak mau belajar ya silakan, boleh juga. Seperti itu. Oke, baik. Pengalaman ada guru yang terbaik begitu ya, Korean. Tapi kalau kita perhatikan begitu ya dengan banyaknya trader pemula saat ini begitu, sebenarnya untuk masuk ke pasar modal itu ada tips-tips nggak sih kok dariku misalnya dengan modal yang minim ataupun transaksi yang sedikit dulu agar resikonya juga kecil. Nah, ini bagaimana pandangan Korean sendiri? Ya, tanpa bermaksud memelintir kata-kata ya. Tapi kalau dari saya tidak suka katakan dengan modal yang minim. Kenapa? Modal yang minim itu berapa? Nah, saya ingin ganti dengan kata-kata mulailah dengan modal yang sederhana. Artinya apa? Sederhana itu menjadi sesuatu yang menurut saya signifikan. Jadi oh ya udahlah, saya pengen sekali makan yang sederhana. Tapi pasti ada versi sederhana dari kita. Nah, artinya sederhana itu juga secara tidak langsung bila kita hilang, kita juga tentunya ada suatu potensi risiko itu hilang sendiri. Kita juga tidak merasa suffering dan kapok. Banyak orang itu bicara minim, tapi minim versi Ryan. Loh ternyata Ryan mulai dari 50 juta. Lalu bilang, oh itu nggak minim loh buat saya. Dan tentunya sederhana juga bisa berbeda-beda. Oleh karena itu mulai dengan kesederhanaan dari versi kita sendiri, masuk, mulai. Nah, ada pesan yang kedua, yaitu adalah pasar modal itu sayangnya seperti belajar pasar modal itu seperti belajar berenang. Tidak bisa dikursuskan sebenarnya. Yang bingung juga kenapa banyak orang bikin kursus pasar modal. Saya juga termasuk gitu. Saya ngajarin orang dengan cara kursus, tapi saya selalu ini mengencourage orang untuk coba. Jadi setelah sudah tahu dengan memulainya dengan modal yang sederhana, ya dengan coba juga dengan cara yang sederhana. Nah, artinya adalah kita itu harus nyoba seperti belajar berenang. Tidak akan pernah ada orang di dunia ini belajar berenang yang bisa langsung masuk nyebur dan tanpa pernah masuk air ke kupingnya atau ke hidungnya atau ke matanya sakit gitu ya. Itu pasti akan mengalami dan tidak bisa diteorikan. Ayo, saya akan ajari kamu ya. Saya adalah juara renang internasional. Saya akan ajarkan kamu duduk di sini. Coba tarik nafas. Coba saya mau tahu, apakah Anda bisa belajar berenang dengan cara seperti itu? Menurut saya nggak bisa dan memang tidak pernah ada cara belajar berenang yang begitu. Jadi 2 pesan sederhana. Mulailah dengan uang yang sederhana versi Anda sendiri. Yang kedua, ini harus dipraktekkan. Bukan barang teoritis yang Anda bisa baca buku tanpa praktek. Jadi
dua ini rasanya ingin saya berpesan kepada seluruh teman-teman yang ada di Indonesia dan entah di dunia untuk bisa memulai dalam investasi dan perjalanannya dalam mengenal saham. Baik, Korean kalau kita melihat begitu ya, hingga sampai tahap Korean begitu untuk dari trader pemula sendiri butuh waktu berapa lama sih kok minimalnya untuk memahami bagaimana skema di pasar modal? Iya, teknis itu menurut saya nggak lama. Kita ingin mengenal analisis teknikal. Mungkin kalau saya terus 3 bulan. Kalau misalnya dia, oke, saya sudah mau technical analysis, saya mau mulai membuat indikator saya sendiri. Ya tambahkan lagi 3 bulan. Saya sudah technical analysis, indikator sendiri, ditambah melakukan backtesting, optimizing, tambahin 3 bulan. Tapi di luar daripada metode tersebut menurut saya, yang paling susah adalah mengenai psikologi trading. Psikologi trading itu benar-benar biasanya ya, psikologi trading itu benar-benar menempa seseorang ketika dia dalam kondisi sulit. Contoh, saya melewati fase yang dari 2004, saya belajar dengan baik psikologi itu di 2008 ketika pasar turun. Dan saya boleh berbangga hati adalah orang yang berhasil membeli IHSG di titik tertinggi di 2008 lalu. Jadi saya berhasil membeli di titik tertinggi. Nah, itu mengajarkan saya banyak, membuat saya tidak lagi membandingkan portofolio saya dengan orang lain, tidak berusaha untuk mencari metode terbaik, tapi saya mencari cara bagaimana caranya mengamankan modal. Loh, Ryan, ini metode apa lagi? Loh, saya bilang begini, kalau orang bilang suruh cari profit, kalau saya bilang metode mengamankan modal. Kenapa? Jangan pernah ngomong profit kalau Anda tidak bisa mengamankan modal Anda. Itu versi saya. Nah, itu versi psikologi dan money management saya yang saya pelajari gitu. Tapi apakah itu akan bisa bermanfaat bagi orang lain? Ini cocok-cocokan. Jadi ketika kita mau mencoba untuk mengasah suatu keahlian, mungkin dengan kita latihan lebih sering kita bisa. Tapi pada akhirnya apa yang kita asah itu akan kembali kepada mental kita. Mental ini memang perlu waktu lebih panjang dan sampai hari ini pun kadang-kadang saya ketika beli dan turun dan terkena stop loss, kadang juga masih kesel loh. Nah, udah lama gitu tapi masih kesel. Nah, perasaan-perasaan seperti ini kadang-kadang ketika kita mengalami drawdown beberapa kali loss yang beruntun, itu kadang-kadang membuat kita bilang gini, apakah metode trading saya ini masih relevan? Apakah saya harus mengganti metode? Itu kadang-kadang masih ada di dalam pemikiran saya juga gitu. Jadi ini adalah PR yang nggak gampang. Baik, tapi menurut Korean begitu ya, ini kan bicara mengamankan modal tentu ada bicara terkait stop loss juga. Nah ini stop loss di level berapakah kira-kira ya untuk menurut Korean sendiri yang tidak merusak mental para ataupun psikologis para trader ini? Ini pertanyaan menarik gitu. Sama kayak gini Mas Bram. Saya ditanya gini, kalau kamu latihan bela diri, ada satu strategi yang namanya defense. Kamu harus dipukul berapa kali, baru kamu mau serang balik untuk melakukan counter. Gak tahu jawabannya. Satu, kalau kita kuat sekali, ternyata kita 20 pukulan. Kalau ternyata pukulan lawan kita begitu lebih kuat dibandingkan tekanan, dibandingkan pertahanan kita, ya mungkin 5 kali sudah mau mukul balik. Nah, ini akan beda, namanya ini kalau di dalam teori itu disebut dengan pain threshold. Pain threshold setiap orang itu berbeda, satu dengan besaran modal dia, kedua adalah toleransi dia untuk menerima loss, itu akan sangat menentukan berapa persentase. Jadi baik persentase loss, baik persentase profit. Profit sebenarnya menurut saya tidak boleh persentase, kalau saya pribadi ya, karena kalau profit dipersentasekan, itu seperti kita supir angkot ngejar setoran. Oh, saya harus 4%. Loh, pasarnya cuma naik 2% aja berat. 4%. Nanti turun dulu lama, baru balik lagi, akhirnya kita opportunity loss di waktu. Nah, kalau kita bicara mengenai stop loss, menurut saya stop loss itu harus based on percentage secara total, atau based on percentage per transaction. Itu juga beda-beda. Lalu yang kedua, kita harus perhatikan juga mengenai sudut pandang dari selain dari persentase, atau kita berdasarkan poin. Poin sekian saya mesti exit karena ini adalah support saya. Saya harus keluar ini karena ini adalah diferensiasi maksimum saya. Nah, itu nggak bisa kita tidak bisa sama setiap orang. Seperti itu kira-kira Mas Bram.
Baik, Korean, semakin seru saja nih. Tapi kita harus tahan dulu, Korean, karena memang rangkaian acara CNBC Indonesia X Ajaib Trader Summit and Competition 2021 akan kembali usai jeda. Berikut ini tetaplah bersama kami. Untuk informasi lebih lengkap dan juga berita terkait bisa klik link di deskripsi dan juga jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia di Play Store dan juga App Store. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe ya.